kalau misalkan ada yang mau PDKT gitu. Loh, ya PDKT nggak apa-apa dong kamu. Halo Sobat Highcast, selamat datang di Himavercast episode 8. Aku Allegra, podcaster yang bakal jadi teman ngobrol kalian di podcast kali ini. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar cybersecurity. Topik yang menarik banget nggak sih? Apalagi kita informatika kan? Nah, di sini aku nggak sendirian, aku ditemanin sama gestar kita yang ahli di bidang ini. Yuk, langsung sapa aja. Halo Kak. Halo. Nah, mungkin kakaknya bisa kenalin diri dulu nih ke Sobat Highcast. Oke, kenalin nih, namaku Samuel Kestragdaldi, aku dari Prodi Informatika Angkatan 23. Halo Kak Aldi. Sebelumnya nih Kak, kita kan mau bahas tentang cybersecurity. Nah, cybersecurity itu apa sih Kak? Oke, jadi cybersecurity itu adalah upaya kita untuk melindungi sistem atau jaringan dari ancaman-ancaman di dunia cyber ini, yang namanya serangan digital lah. Oke, hal ini tuh mencakup beberapa aspek nih, yaitu ada teknologi, proses, hingga kebijakan untuk memastikan kerahasiaan data kita dari publik, istilahnya gitu sih. Jadi tentang melindungi data ya Kak? Iya. Wah, dari sini udah menarik banget nih guys. Nah, menurut kakak seberapa penting sih cybersecurity itu dan apa sih pentingnya? Apakah cuma sekedar pelindungan data kah atau lebih luas dari itu? Oke, jadi cybersecurity itu sangat penting ya. Jadi bukan hanya sekedar perlindungan data, namun kita itu harus mempunyai integritas untuk menjaga privasi sebuah data itu tersebut. Oh, penting banget ya Kak berarti. Iya. Nah, kalau misalkan menurut kakak penting banget nih Kak, apakah sampai-sampai orang di luar informatika itu harus tahu dan paham mengenai ini Kak? Oke, jadi untuk dunia kita sebagai mahasiswa informatika ya, itu sangat penting ya menurutku ya, karena di dunia informatika kan kita itu akan seperti membuat aplikasi atau sebuah sistem. Jadi di mana aplikasi atau sistem tersebut kan ada yang namanya perlindungan data. Misal kita nih buat aplikasi kayak POS, point of sales. Jadi di mana kan kita mencatat operasi bisnis, kayak data penjualan, data karyawan, terus omset kita dan bla bla bla. Jadi dunia informatika ini kita harus wajib mempelajari di dunia cybersecurity, karena di dalam proses pembuatan sebuah aplikasi atau sistem kita tuh harus mengutamakan keamanan. Jadi di mana kan ada namanya proses login, terus query data. Jadi di mana kita tuh harus mengecek nih, apakah di sistem kita bisa dieksploitasi nggak sih? Saat kita mengirimkan data, apakah kita kan sebagai black hat ya, saat mengirimkan data kita kan bisa mengirimkan sebuah query ke database nih. Jadi kan ada form login nih, misal username, password. Kita kan biasanya ngirimin query SQL nih. Jadi kan kita masukin data ke database buat melakukan validasi. Nah, apakah proses validasi tersebut tuh dapat dieksploitasi nggak sih? Jadi kita kan bisa melakukan pengecekan dulu di situ. Jadi sangat penting untuk mahasiswa informatika dalam membuat aplikasi. Berarti penting banget nih teman-teman. Nggak cuma pemrograman doang, tapi di sisi cybersecurity juga sangat penting. Nah, kita kan sering dengar nih Kak istilah white hacker dan black hacker. Pandangan menurut kakak nih, perbedaannya tuh apa sih? Oke, jadi perbedaan white hat dan black hat itu bukan dari bajunya ya. Bukan dari dia pakai baju putih atau baju hitam. Jadi di mana white hat itu adalah seorang hacker yang punya etika istilahnya. Jadi ketika dia melakukan penetration testing nih, melakukan pencarian celah di dalam sebuah aplikasi atau sistem, jadi mereka tuh tidak mengeksploitasi bug tersebut. Jadi mereka tuh malah melaporkan kepada developer. Atau di Indonesia tersendiri, di situ ada program nih dari BUMN kita, BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi yaitu ada namanya tuh VVIP program. Jadi kita tuh bisa nge-report bug itu ke email BSSN. Dan nanti kita akan mendapatkan reward dan pelatihan juga sih jadi BSSN. Lalu black hat itu bedanya gini. Jadi kebalikan nih sama white hat. Jadi black hat itu di mana hacker yang memanfaatkan celah tersebut. Jadi misalnya kita menemukan bug nih di sebuah aplikasi kan. Kita bisa mengambil nih username sama password dari aplikasi tersebut. Jadi kita bisa login nih ke aplikasi tersebut. Atau kita bisa mendapatkan semua data dalam database tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan database, kita bisa menjualnya lagi nih. Nah itu yang dilakukan black hat. Dan juga itu sangat krusial menurut saya. Yang ketika kita tidak melakukan enkripsi data saat melakukan pembuatan akun di dalam aplikasi kita.
ketika mereka bisa masuk ke dalam sistem aplikasi itu, mereka tuh bisa melakukan eksploitasi lagi yang lebih dalam. Di mana kita sebagai black hat tuh, dia tuh bisa melakukan namanya ada shell backdoor. Kita tuh bisa mengeksploitasi nih website tersebut. Misal nih kita perusahaan nih tidak cuma aplikasi tersebut, tapi kita menggunakan server yang sama. Misal kita ada perusahaan A, B, C, itu kan beda-beda nih. Misal di website B ada celah. Nah, sebagai black hat itu bisa mengeksploitasi sampai server tersebut. Jadi mereka bisa melakukan peretasan terhadap 3 server tersebut. Intinya tuh black hat itu mengeksploitasi lebih dalam celah tersebut dan merugikan dari pihak yang terserang itu sih. Jadi kayak white hack itu tuh kayak yang baiknya, tapi yang black hack itu yang jahatnya. Iya, bisa dibilang gitu sih. Serem banget ya Kak black hacknya. Nah terus banyak orang bilang nih Kak, data itu duit. Jadi kalau misalkan nih ada data yang dicuri, kira-kira apa yang sebenarnya hilang selain sekedar informasi? Jadi kita tuh bisa kehilangan reputasi nih, karena data kita kan udah kesebar tuh. Terus privacy kita juga udah nggak ada. Terus kita tuh, misal dari financial kita ya, misal dari kita sebagai black hat nih yang jahat tadi kan, kita tuh bisa mengeksploitasi data-data yang sudah kesebar. Misal kayak kemarin nih kasus penipuan, misal kayak aplikasi ngirim undangan tuh, itu kan modusnya kan ngirim undangan nikah atau resi dari ngantar-ngantar paket. Mereka kan bisa eksploitasi HP kita supaya mereka bisa masuk ke dalam misal m-banking. Dari pencurian data tersebut kan misal kita bisa dapat nomor kartunya nih, nomor debitnya. Nah, terus nomor rekening. Kita kan sebagai black hat itu tuh bisa mengeksploitasi lebih dalam. Jadi itu sangat merugikan sih. Apalagi pencurian data kan misal data pribadi kita juga kan. Misal contoh black hat ya, mereka tuh bisa melakukan namanya SoCeng. SoCeng itu adalah social engineering. Jadi di mana tuh kita mengaku-ngaku lah istilahnya sebagai orang tersebut yang datanya sudah bocor dan melakukan penipuan. Jadi seperti itu sih. Serem ya Kak, bahkan sederhana seperti undangan dari WhatsApp itu cukup seram sih. Iya. Nah, kan di dalam dunia cyber security ini kan ada yang namanya etika nih Kak. Nah, menurut Kakak etika dalam cyber security itu apa sih? Dan penting nggak sih Kak etika itu? Oke, sebenarnya etika ini sangat penting ya. Apalagi menjadi white hacker. Jadi di mana kita tuh tidak merugikan pihak manapun. Jadi malah kita tuh menguntungkan pihak yang kita cari celahnya. Jadi etikanya itu kita tidak mengeksploitasi bug tersebut, lalu tidak menyebar bug tersebut, tapi kita tuh harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Misal kayak BSSN tadi ya, kan dia ada program VVIP program tuh. Lalu kita bisa melaporkan ke developernya langsung. Jadi etika itu sangat penting dalam dunia white hack ya. Jadi tidak mengeksploitasi lah istilahnya, tidak merugikan pihak manapun. Berarti benar-benar sepenting itu ya Kak etika. Iya. Jadi kan di semester 5 ini kan kita akan memilih mata kuliah pilihan yang kita minati nih Kak. Nah kalau misalkan nih seandainya aku sebagai mahasiswa semester 1 mau menjurus ke bidang cyber security, kira-kira mata kuliah apa sih yang harus aku pilih? Dan kira-kira mata kuliahnya ini mempelajari apa saja? Oke, bagus nih kalau mau terjun langsung di dunia cyber kan. Oke, jadi di semester 5 ini kita bisa mengambil yang namanya forensik digital dan ethical hacking nih. Jadi di ethical hacking tuh dimana kita belajar etika-etika apa aja sih yang harus kita lakukan di dalam dunia hacking lah istilahnya. Melakukan tes kesalahan kepada suatu sistem atau aplikasi. Lalu untuk forensik digital, kita tuh istilahnya tuh kayak melakukan investigasi secara digital nih. Saja kita melakukan investigasi dari data-data yang sudah ada di dalam internet. Itu tuh ada nama tekniknya tuh OSINT. Jadi OSINT itu adalah Open Source Intelligence. Jadi di Open Source Intelligence tuh kita bisa melakukan yang namanya Google Dorking juga. Google Dorking itu memudahkan kita untuk mencari sebuah kata kunci yang spesifik nih. Misal kita melakukan Google Dorking nih, Agus bla bla bla. Misal Agus UAJY. Nah, itu akan muncul kata-kata di website yang ada Agusnya dan UAJY. Jadi gitu bisa ngecek nih. Agus nih NPM-nya berapa sih? Biasanya kan admin itu bisa ada share web misal kelompok LDPKM atau kelompok apa kan di website kan biasanya, di PDF. Itu kita bisa ngecek nih, dia tuh datanya nih NPM-nya apa, nama lengkapnya siapa. Itu bisa dinamakan investigasi. Kayak gitu sih. Berarti ada 2 mata kuliah nih Kak yang bisa direkomendasiin. Menarik banget nih untuk mahasiswa yang mau nanti di semester 5 mau milih nantinya. Nah, Kak, di era sekarang ancaman siber itu kan semakin nyata. Apa nih tips and trik yang paling sederhana menurut Kakak
yang mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat umum supaya tetap aman dari ancaman serangan siber? Oke, di dunia sekarang tuh pasti kita harus menggunakan password yang aman banget lah ya. Apalagi sekarang kan setelah pandemi kan semua serba digital ya. Iya, betul. Jadi kita tuh harus menggunakan password yang harus unik lah istilahnya. Jadi di mana kita tuh harus kombinasi. Jadi password kita tuh harus ada lowercase, uppercase, number, angka, terus ada special karakter. Jadi kita harus menggunakan password yang unik dan jangan yang kayak gampang ditebak lah istilahnya. Atau jangan yang ABC 123 atau namamu 123 atau apalah. Itu sangat buruk lah ya, gampang ditebak. Kedua tuh kita harus melakukan autentifikasi 2 faktor nih. 2FA lah istilahnya ya. Jadi kita misal punya akun Instagram nih. Kita jangan hanya cuma set password aja, tapi harus melakukan autentifikasi 2 faktor. Ketika kita sudah melakukan autentifikasi 2 faktor, kita tuh tidak bisa langsung login. Jadi sistem itu akan mengirimkan verifikasi nih ke HP kita. Nah, kalau kamu mengaktifkan itu sangat menguntungkan. Karena kita tuh harus mengkonfirmasi dulu apakah itu beneran kita atau enggak. Misal kayak Google kan, Google kalau ngaktifin kan kita harus masukin kode dulu nih. Kode misal 57 atau berapa, kita harus masukin kode dulu. Nah, itulah fungsinya untuk mengurangi resiko dari serangan cyber lah. Lalu kedua, hindari yang mengklik link-link aneh-aneh lah istilahnya. Misal dapat email nih, email dari misal Instagram bla bla bla, tapi kan itu bukan resmi kan ya. Misalkan dia resmi itu biasanya harusnya pakai instagram.com, terus tidak pakai @gmail.com lah. @gmail.com kan itu personal ya, pribadi. Jadi pertama itu kita harus ngecek siapa sih yang ngirim email ke kita, lalu apa sih isi kontennya. Misalnya kita disuruh verifikasi atau reset password. Jadi caranya kalian buka nggak apa-apa. Tapi biasanya kan misal kayak reset password kan disuruh masukin username kan sama passwordnya. Jadi kita tuh caranya tuh harus melakukan, jangan masukin data asli. Kita masukkan yang salah-salah dulu nih. Kalau dia berhasil masuk, berarti itu pasti sudah dipastikan bukan resmi kan? Iya, bukan resmi. Karena kan itu bukan password kita toh. Nah, untuk ngeceknya tuh seperti itu. Itu berlaku untuk link apa aja ya, misal disuruh login apa aja. Jadi terutama itu kita harus menghindari link yang aneh-aneh tadi lah ya. Lalu kita harus mengupdate OS kita nih, misal di Android ada update perangkat, itu harus ngupdate supaya patch keamanannya yang ada celah keamanan nih bisa ke-update yang keamanan terbaru. Terus di Windows juga kita harus ngupdate juga. Pokoknya harus ngupdate perangkat-perangkat kita lah yang versi terbaru. Habis itu kita harus yang terutama itu harus pakai antivirus sih menurutku. Apalagi di laptop kan. Apalagi kalau kamu suka download aplikasi-aplikasi bajakan. Pasti kan rentan banget nih. Jadi ketika kita menggunakan antivirus, itu akan mendeteksi apakah file itu berbahaya. Jadi keuntungannya itu kita bisa mencegah lebih awal. Dan antivirus itu pasti melakukan blocking kepada file tersebut supaya tidak melakukan eksploitasi lebih dalam terlebih dahulu. Nah, oke. Selain itu kita juga jangan download aplikasi bajakan yang aneh-aneh lah. Istilahnya jangan download aplikasi bajakan lah. Soalnya kan itu merugikan perusahaan tersebut juga kan. Terus apalagi kalau aplikasi bajakan itu dikirim malware ke kita atau apa namanya, dia bisa nge-capture password kita. Itu kan sangat merugikan kita kan. Terus apalagi kalau kita sudah download, sudah install, terus data kita semua terenkripsi, itu kan sangat merugikan. Makanya kita jangan download bajakan lah ya kalau bisa. Serem banget sih Kak. Yang penting yang utama tuh harus berhati-hati ya Kak. Iya, itu sangat penting banget sih. Nah, kan tadi Kakak bilang kalau password itu nggak bisa sembarangan nih Kak. Tapi kan banyak nih orang-orang yang bikin password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena mudah ditebak ya kan. Apakah ada yang lain Kak? Kenapa nggak boleh? Karena bahaya gitu, kenapa? Oke, jadi di dunia apa ya namanya, serangan cyber ya. Semisal data kita udah kesebar nih, informasi data pribadi kita. Jadi seorang hacker tuh bisa melakukan yang namanya tuh brute force attack. Jadi mereka tuh bisa bikin list password lah istilahnya ya. Password yang mudah ditebak. Misal dari data yang sudah kesebar tadi, kita bisa kombinasi dari nama, terus tanggal lahir, kita combine semua kemungkinan yang ada. Jadi kan mereka misal punya 1 juta list password nih. Nah, di brute force attack itu hacker tuh bisa melakukan login di aplikasi apa gitulah ya. Mereka bisa login menggunakan beberapa password yang ada. Kan tadi 1 juta. Mereka tuh akan login dengan username ini dan passwordnya itu sebanyak 1 juta. Ngecek satu. Di situ memungkinkan hacker untuk
ngecek, oh dia ini pakainya password ini loh. Padahal kita kan hacker kan nggak tahu nih password aslimu siapa. Nah jadi dengan adanya list password tersebut, hacker ini bisa melakukan nebak ya istilahnya, nebak password itu tuh ini. Nah ini kan dari kitanya ya, kalau sebagai developer untuk mencegah sebagai brute force attack ini, kalian tuh bisa menggunakan captcha lah, tahu kan captcha tuh? Aku pernah Kayak misal harus ngisi angka-angka atau huruf, atau disuruh main puzzle dulu, gerakin gambar-gambar. Jadi kayak bukan bot lah istilahnya. Jadi selain menggunakan captcha, kalian juga bisa menggunakan blok IP lah. Jadi kita batasin kalau IP ini tuh maksimal login tuh 5 kali. Setelah itu di delay misal 1 hari. Jadi hal itu sangat meminimalisir meminimalisir serangan hacker lah, serangan digital nih lah. Itu sangat penting bagi mahasiswa informatika dalam membuat aplikasi. Gitu sih. Kak, misalnya akunku kehack nih Kak. Apa sih Kak langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya nggak makin parah? Oke, biasanya nih yang kehack nih biasanya merambat-rambat ke aplikasi lain ya biasanya ya. Hal itu tuh dikarenakan karena password kita biasanya kan sama kan, karena males nih harus beda-bedain password ntar lupa. Makanya kita samain kan password di setiap aplikasi. Jadi langkah pertamanya tuh kita harus ubah passwordnya lah di aplikasi yang lain yang menggunakan password yang sama. Setelah kita mengubah, kita tuh harus mengaktifkan juga autentifikasi 2 faktor supaya hacker tidak bisa masuk lagi. Lalu misal kita Instagramnya kehack nih ya, langkah awal tuh kalian ini bisa langsung melakukan reset password. Misalnya kan kalau ada perangkat login, ada perangkat baru login ini ada email masuk kan, ada notifikasi, kita tuh harus buru-buru nih untuk melakukan reset password. Jadi kan kita biasanya login terus ke forget password terus melakukan reset. Nah kalau kasusnya sudah diganti sama hackernya, kita tuh bisa melakukan laporan kepada CS Instagram nih. Kita laporan bahwa akun kita ini sudah kehack. Jadi kita masukkan email, nanti kita dapat balasan dari Instagram. Kita tuh disuruh selfie terus megang kertas nih, ada kodenya. Jadi kita untuk memastikan bahwa itu tuh Anda. Nah itu juga harus gini, di Instagram itu harus ada fotomu juga, jadi nggak berbeda lah dari sekarang ini, masih ada feed-feednya. Lalu habis itu kita harus, misal biasanya kan notifikasi perangkat baru kan kadang nggak masuk atau kita lupa ya ngecek di email ada notifikasi perangkat masuk. Jadi itu kita bisa cek berkala di Instagram misalnya ya, contohnya ya. Ini kok ada ngecek ngecek device yang login nih di akun kita bisa ngecek, loh ini kok ada HP ini ya, kok ini ada komputer ini ya, perasaan ini bukan komputerku. Nah itu kan kita mencuriga kan, kok ada orang login. Nah kita itu bisa meremove device tersebut. Setelah meremove, kita tuh harus reset password juga, lalu mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Karena biasanya yang login tuh dia baru melakukan pengecekan nih, kayak tadi brute force attack. Ngecek dia biasanya tuh dia ngecek dari beberapa akun, jadi dia tinggal langsung mengeksploitasi, jadi ngecek dulu akun mana yang bisa login nih, terus dia nyimpan dulu, jadi tidak melakukan serangan. Jadi seperti itu sih untuk langkah-langkah kalau kita udah kehack nih, habis kehack gitu. Berarti harus ini ya Pak, kalau misalkan nih kita punya aplikasi lain, maksudnya akun lain, itu berarti diusahakan passwordnya tuh harus beda-beda ya? Iya, kalau bisa beda-beda. Sama. Oh, bisa menjadi tips yang bagus nih buat Sobat Highcast. Nah, kalau nggak salah tuh kan tadi kakak udah mention tentang antivirus nih. Iya. Nah, kira-kira ada aplikasi lain nggak sih Kak untuk bisa proteksi perangkat kita dari serangan siber Kak? Oke, untuk memproteksi gini ya. Jadi kalau di laptop tuh kalian bisa pakai antivirus. Sebenarnya Windows Defender kan udah ada kan. Sebenarnya pakai itu udah cukup. Kalau kalian ingin pakai yang lain tuh bisa pakai Avast yang gratis. Tapi saranku nggak usah pakai yang double sih. Jadi kalau udah pakai Windows Defender nggak usah pakai Avast lagi. Karena misalnya tuh bisa bentrok dan bikin laptop kita menjadi lelet lah istilahnya. Karena hal ini sangat penting ya antivirus nih, karena bisa mencegah file-file yang berbahaya mengeksploitasi perangkat kita. Lalu kedua, misal kita lagi di kafe atau di tempat umum nih, biasanya kan ada wifi publik. Nah kita tuh pentingnya tuh harus menggunakan VPN. Kenapa VPN? Kan VPN itu artinya virtual private network ya. Jadi kita kan kalau pakai VPN kita memasuki jaringan virtual nih. Gunanya VPN itu
itu tuh untuk mengenkripsi data-data yang kita kirim dan terima. Jadi kan kita kalau menggunakan aplikasi atau lihat YouTube atau login atau menggunakan m-banking. Nah, kalau di umum tuh jangan gunakan wifi publik ya. Jangan kalian tuh kayak login m-banking atau sebagainya lah. Karena hal itu kan kita kan melakukan proses pengiriman data dan menerima data. Nah, gunanya kita menggunakan VPN itu untuk mengenkripsi data kita. Jadi tidak bisa data kita itu tidak langsung bisa dilihat oleh yang menyerang jaringan tersebut. Fungsinya itu si VPN di jaringan publik ya, wifi publik lah. Lalu untuk autentifikasi 2 faktor itu tuh selain dari aplikasi tersebut sudah menyediakan, itu tuh ada pihak ketiga nih. Jadi misal ada di Google tuh ada Google Authentication, terus ada Twilio kalau nggak salah ya. Jadi ada berbagai pihak ketiga untuk melakukan autentifikasi 2 faktor. Lalu misal nih kalian mempunyai jaringan di kantor nih atau di rumah kalian nih, kalian punya MikroTik, terus WiFi, router, bla 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 bla. Kita tuh harus juga melakukan yang namanya firewall. Kita harus menginstalasi firewall di jaringan kita supaya aman juga sih. Oh, terus tadi juga kakak mention tentang wifi ya. Kalau misalnya kita keluar terus kita pakai wifi di tempat orang itu sebaiknya pakai VPN. Iya, tempat umum tuh sebenarnya pakai VPN sih. Lebih aman ya. Biar private ya. Iya. Nah, untuk para sobat Highcast nih yang tertarik di bidang ini nih Kak. Nah, kira-kira apa aja sih Kak jenis-jenis pekerjaan yang di bidang ini? Siapa tahu kan kita cuma taunya satu aja nih Kak. Iya. Tapi udah banyak ternyata. Oke, mungkin aku cuma kasih tahu beberapa aja ya. Soalnya kan banyak banget nih di pekerjaan di dunia cyber security nih. Jadi yang pertama tuh ada yang namanya penetration tester lah. Jadi tugas dia tuh gimana? Kita tuh untuk mengetes sebuah aplikasi atau sistem yang sudah jadi, apakah ada kesalahannya nih. Jadi posisi kita ini sebagai white hat ya. Jadi kita tuh akan melakukan testing kepada aplikasi tersebut untuk kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi nih. Misal kayak di website kan untuk aplikasi kan ada yang buat nampilin data tuh. Misal berita ya, kita kan kalau buka berita kan ada detailnya. Itu kan di URL-nya itu biasanya tuh ada bla 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 berita apa gitu kan. Nah, dari URL tersebut itu bisa dieksploitasi. Jadi kita akan melakukan testing nih, apakah di URL tersebut bisa dieksploitasi atau tidak. Jadi gunanya penetration tester itu ngetes nih aplikasi yang sudah ada, apakah ada kesalahannya. Gitu. Jadi itulah ya. Yang kedua ada yang namanya security analyst nih. Jadi security analyst itu di mana dia tuh untuk memantau dan merespon ancaman yang ada. Dari di sebuah aplikasi kan kadang ada namanya log nih. Log itu di mana dia tuh mencatat request terhadap server tersebut, aplikasi tersebut tuh dia tuh di endpoint mana aja. Apakah endpoint tersebut tuh boleh diakses oleh publik atau enggak. Misal kayak ngakses di dashboard admin, kayak atau di query-query yang seharusnya nggak harus diakses oleh publik. Kan kalau tiba-tiba ada yang akses kan tuh, loh kok ada yang aneh nih di lognya. Jadi gunanya dia tuh untuk ngecek apakah di log tersebut tuh ada aktivitas yang apa istilahnya ya, ilegal atau aneh lah istilahnya ya, yang seharusnya tidak diakses oleh publik. Lalu kedua tuh ada yang namanya security engineer. Jadi security engineer itu gimana? Dia tuh yang melakukan pembuatan sebuah algoritma keamanan lah ya di dalam aplikasi tersebut. Apakah algoritma yang dipakai ini sudah aman atau masih bisa dieksploitasi lagi? Jadi mereka tuh akan mengetes beberapa algoritma keamanan. Jadi setelah mengetes, mereka akan menetapkan lah algoritma ini yang paling bagus nih buat menjaga sebuah keamanan, sebuah sistem. Jadi gunanya security engineer dia tuh simpelnya itu untuk merancang dan membangun sistem keamanan tersebut. Lalu mungkin yang terakhir lah ya, ada namanya tuh cryptographer. Cryptographer tuh dimana dia untuk menciptakan algoritma enkripsi. Misal kita ini, seperti yang aku bilang di awal nih, di cyber security kan kita harus menjaga privasi data yang kita simpan kan. Jadi gunanya cryptographer ini dia untuk merancang algoritma nih, algoritma enkripsi dari sebuah data tersebut. Misal kita kan melakukan pendaftaran nih sebuah aplikasi, misal ada nama kita, nama lengkap, alamat, atau mungkin ada kartu kredit. Nah, gunanya untuk melakukan enkripsi data tuh, kita tuh buat data kita tidak gampang untuk dibaca oleh orang lain. Bisa disebut oleh hacker lah ya. Jadi misal nih ada kebocoran data, misal aku simpannya cuma langsung alamat ini, atau misal kartu kreditku ini.
kalau nggak dienkripsi kan kita langsung bisa ngelihat nih data-datanya, oh ini kayak teks biasa lah. Kalau enkripsi, udah dienkripsi itu di mana data kita itu udah bukan lagi teks biasa, jadi udah kombinasi angka dan huruf atau mungkin spesial karakter. Pengerjaan-pengerjaannya menarik banget ya Kak, Iya. dan spesifik banget nih. Nah, mungkin Kakak bisa berikan contoh kayak data kita di hack gitu? Kayak mungkin kita kayak kebocoran data lah ya mungkin ya. Kamu tahu nggak kayak orang tiba-tiba di TikTok nih, TikToker datang, Kak mau main game ini nggak? Bla bla bla. Oh iya, pernah suka ada itu kayak gitu. Oke, misal gini nih, aku sebagai TikToker lah ya. Iya. Oke, misal aku datang nih, misal kamu di mall atau di mana tempat umum lah. Terus, halo Kak, mau main game tebak-tebakan nggak sama aku? Nanti kalau aku kalah, aku bakal transfer e-wallet loh. Boleh, narik Ah, banget boleh ya nih. sih. Pasti aku tebak nih, pasti nama belakangnya pasti Agus lah. Salah. Oh salah ya? Terus apa nih nama yang bener nih? Samosir nama belakangku. Oh Samosir. Samosir siapa? Samosir Allegra. Oh Aliga Samosir. Iya. Oke, karena aku salah kan seperti perjanjian awal ya, aku bakal transfer e-wallet nih. Jadi nomornya berapa Kak? Biar aku bisa transfer nih ya. Oh, aku samarin ya Kak. 0812 bla bla bla. Oke, kita kan udah nomor telepon nih. Terus gini nih, kita sebagai TikToker kita bakal melakukan unjuk ke penonton lah ya. Oke teman-teman, kita kalah nih dari kakak ini nih. Jadi kakak ini menang ya. Dari anak siapa Kak? Dari papanya siapa namanya? Namanya Dani. Oke, jadi Kak Samosir nih dari Pak Dani ini sudah kalah dari challenge kita lah ya. Aku yang kalah kan ya. Udah kalah dari ibu siapa? Ibunya Wike. Oh, Ibu Wike. Jadi dari tersebut kan kita bakal unjuk ke penonton. Oh, kita udah kalah nih dari Kak Samosir, dari Ibu Wike dan Pak Dani kan ya. Nah, itu tuh tanpa kita sadari kita tuh sudah menyebarkan data pribadi kita. Tahu nggak? Jadi apa data yang sudah aku ambil tadi? Nama aku, bahkan nomor telepon, bahkan nama papaku sama mamaku. Nah, kita udah dapat nama depan, nama belakangmu kan ya, nomor telepon, terus nama papa-papa kan. Nah, sebagai orang yang nakal tuh data itu bisa dijual. Setelah dijual dan sebagai hacker tuh yang jahat tuh black hat, dia tuh bisa melakukan namanya tuh kayak ngaku-ngaku jadi kamu lah setelahnya. Ngaku-ngaku jadi misalkan kadang ada modus tiba-tiba teman kita di chat nih, ngaku-ngaku kita kan, aku gini-gini nih. Nah dari data tersebut tuh bisa kita manfaatin buat melakukan penipuan. Seperti itu, atau mungkin kita bisa melakukan dorking tadi ya, di OSIN. Bukan OSIN, oh dia nih namanya ini, nomor teleponnya ini. Dorking kita misalnya tahu, setelah kita dorking kita tahu Instagrammu nih. Satu Instagram, terus kita bisa explore lagi nih, oh teman-temannya ini aja. Jadi situ kita sebagai hacker kita dapat informasi-informasi banyak yang bisa kita eksploitasi. Mungkin itu ya. Jadi jangan mudah untuk gampang memberikan data pribadi kita. Apalagi kan itu buat TikTok ya. Jadi semua orang tuh bisa lihat. Jadi itu sangat bahaya. Menurutku ya. Serem banget gak sih? Terus kalau misalkan ada yang mau PDKT gitu? Loh, ya PDKT nggak apa-apa dong. Kamu kan itu kan nggak kita akses publik ya. PDKT kan mungkin kita udah kenal nih sebelumnya. Iya. Tapi itu juga lihat-lihat nih siapa sih orangnya. Iya sih. Harus hati-hati ya Harus guys. hati-hati banget. Intinya itu. Wah, nggak kerasa banget nggak sih Kak, kita udah di akhir perbincangan. Makasih banget ya Kak untuk Kak Aldi yang udah berbagi ilmu dan juga pengalaman dan juga tips and trick yang keren-keren banget tentunya. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan episode Highcast selanjutnya, pastikan follow Instagram kita di @himaforka.uajy dan jangan lupa subscribe YouTube kami Himaforka.uajy karena episode baru bakal tayang tiap Jumat pertama awal bulan. Terima kasih untuk para sobat Highcast yang udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya yang gak kalah serunya.